Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Hajah Wina Roswina, SEMN CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Ketua Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Memi Puspitasari SEMM CPM, selaku dosen pembimbing magang yang dari kelas M2 Mata Negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mada Trifani, mahasiswa magang kelas M2 Mata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul Manajemen Perizinan pada Kualitas Pelayanan dan Penerbitan Surat Izin Praktek Apoteker atau SIPA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Bandung. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan juga saran, dan yang terakhir bab 6 yaitu refleksi diri. Pada bab 1 ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, latar belakang, dan yang kedua ada tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Manajemen perizinan adalah proses yang krusial dalam pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan surat izin praktek apoteker. Nah, di Kota Bandung ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau DPMPTSP ini bertanggung jawab dalam mengelola berbagai jenis perizinan, termasuk salah satunya adalah izin praktek apoteker. Nah, idealnya proses penerbitan izin ini memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Namun, kenyataannya seringkali melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini, faktor penyebab keterlambatan ini tuh dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, karena adanya kolaborasi dengan pihak lain, yaitu pihak lainnya di sini adalah Dinas Kesehatan. Lalu yang kedua, waktu jam istirahat karyawan itu relatif terlalu lama. Dan yang ketiga, adanya kunjungan visitasi oleh tim verifikator, padahal harusnya kunjungan visitasi ini tuh dilakukan oleh tim lapangan, karena kebetulan di DPMPTSP itu kekurangan orang. Jadi salah satu penghambat terbitnya surat izin itu adalah oleh ketiga faktor keterlambatan ini yang tadi. Lalu ada tujuan. Evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Yang pertama itu pemahaman regulasi terkait perizinan. Selama saya menjalani magang di DPMPTSP, saya itu ditempatkan di bagian C, yang mana di bagian C itu tuh khusus pada penyelenggaraan perizinan dan pelayanan. Saya itu memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai macam regulasi terkait perizinan dan juga non perizinan, termasuk peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang berlaku di Kota Bandung. Namun pemahaman mendalam mengenai perubahan regulasi dan juga bagaimana regulasi tersebut diterapkan secara teknis dalam proses pelayanan itu sendiri, saya masih perlu ditingkatkan, terutama saya masih baru dalam mengenal dunia pemerintahan. Lalu yang kedua, memantau dan membantu proses pengajuan izin di Kota Bandung. Saat magang, saya mendapatkan pengalaman langsung dalam pemantauan dan juga membantu proses pengajuan izin, baik izin usaha, IMB, atau izin-izin lainnya yang dikelola oleh DPMPTSP. Namun, pemahaman mengenai persyaratan khusus perizinan tertentu dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya masih bisa diperhatikan, dan saya masih bisa mempelajarinya lebih lanjut. Yang ketiga, mengetahui tentang alur setiap perizinan. Nah, di DPMPT ini tuh sangat banyak jenis perizinan yang terdapat di sana.
Nah, jadi sehingga saya itu harus banyak membaca mengenai alur setiap perizinan, karena di setiap perizinan itu selalu berbeda-beda alurnya. Nah, jadi dengan melihat suatu catatan alur tersebut, saya dapat memahami langkah-langkah apa saja yang harus diikuti, dokumen apa saja yang diperlukan, serta pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam proses perizinan tersebut. Meskipun pemahamannya masih terbatas, referensi catatan berupa alur-alur ini memungkinkan saya untuk memberikan informasi dasar kepada pemohon atau juga membantu dalam tugas administratif terkait perizinan. Lalu ada melakukan refleksi diri atas kegiatan magang. Nah, selama kegiatan yang saya lakukan di DPMPTSP ini, saya dapat mengasah soft skill dan hard skill saya. Nah, untuk soft skillnya itu sendiri, saya menjadi tahu bagaimana proses verifikasi data perizinan dan non-perizinan di berbagai kalangan, seperti contohnya izin operasional puskesmas, izin praktek rumah sakit, apoteker, izin praktek dokter, dan sebagainya. Selain itu juga saya diajarkan bagaimana cara mengelola arsip yang baik, seperti surat masuk, surat keluar, karena mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam pengarsipannya. Lalu untuk hard skill-nya itu sendiri, saya dapat mempelajari bidang komputer pada Microsoft Excel, yang mana untuk mempelajari Excel di perkuliahan masih sangatlah jarang, kecuali untuk mengerjakan tugas akhir. Yang selanjutnya adalah bab 2. Pada bab 2 ini, saya akan membahas mengenai landasan teori yang saya pakai dalam melakukan dalam menyusun laporan magang ini. Yang pertama ada teori manajemen perizinan. Menurut Dan Hart pada tahun 2015, manajemen perizinan yang baik harus mencakup transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan hukum. Nah, jika dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di DPMPTSP ini, seperti keterlambatan penerbitan surat izin yang seharusnya memakan waktu 7 hari, namun sering lebih, ini mengindikasikan bahwa manajemen perizinan yang di DPMPTSP ini belum berjalan secara optimal. Lalu yang kedua, teori manajemen waktu. Menurut Stephen Covey pada tahun 1994, manajemen waktu yang baik berfokus pada prioritas dan pengaturan aktivitas yang sesuai dengan urgensi dan kepentingannya. Jadi dari dalam konteks ini, lamanya waktu istirahat karyawan dan kurangnya pengaturan waktu yang efektif ini bisa menjadi masalah besar pada DPMPTSP. Lalu yang ketiga, teori kualitas pelayanan publik. Menurut Zeitmal, Parasuraman, dan Berry pada tahun 1990 diukur melalui 5 dimensi utama, yaitu changeability, reliability, responsibilitas, assurance, dan empati. Terus menurut Grondros pada tahun 1990 menyatakan bahwa keterlambatan dalam penyediaan layanan dapat mengurangi kepuasan pengguna jasa. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPTSP ini harus berfokus pada kecepatan dan juga ketepatan waktu dalam penyelesaian surat izin praktek apotek. Selanjutnya ada teori visitasi dalam perizinan. Menurut teori Minzerk pada tahun 1979 mengenai pengendalian dan monitoring dalam organisasi, visitasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa standar dari persyaratan teknis yang diajukan itu sudah terpenuhi. Jadi dalam kasus di DPMPTSP ini, visitasi ini diperlukan untuk memastikan lokasi dan fasilitas apoteker ini telah memenuhi syarat apa tidak. Namun jika visitasi ini dilakukan oleh seorang verifikator yang bukan tim lapangan, tentu ini akan mengganggu alur administrasi pelayanan yang lain. Lalu ada teori SDM dalam pelayanan publik. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2013, kompetensi SDM yang tinggi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Nah, di DPMPTSP ini masalah SDM dapat terlihat dari ketidakmampuan untuk menyelesaikan izin dalam waktu yang telah ditetapkan serta penanganan visitasi yang terlambat, karena jadwal visitasi di DPMPTSP itu
terbilang cukup mendadak karena untuk pengeluaran surat visitasi ini dikeluarkan H-1 sebelumnya. Lalu teori yang terakhir adalah teori teknologi dan informasi dalam administrasi publik. Menurut Davis pada tahun 1989 melalui teknologi Acceptance Model atau TAM menyatakan bahwa keberhasilan implementasi teknologi ini tergantung pada persepsi kegunaan dan kemudahan penggunanya. Jadi dalam sistem perizinan online yang diimplementasikan oleh DPM PTSP ini harus mudah digunakan, tidak hanya oleh penggunanya saja atau para masyarakat, tapi para karyawannya pun harus bisa menjadi mudah gitu dalam mengakses aplikasi tersebut. Lalu yang selanjutnya bab 3 mengenai profil organisasi dan juga aktivitas magang. Dalam bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, lalu bidang kerja yang saya lakukan selama kegiatan magang. Yang pertama adalah sejarah DPM PTSP. DPM PTSP Kota Bandung ini dibentuk sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang memiliki tujuan untuk memudahkan proses perizinan dan peningkatan iklim investasi khususnya di Kota Bandung. Nah, lalu di slide selanjutnya di sini ada berupa rangkaian sejarah dari DPM PTSP. Jadi awal mulanya pengurusan perizinan di Kota Bandung ini ditangani oleh berbagai dinas terkait yang seringkali menyebabkan proses perizinan ini menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang lama. Nah, akhirnya situasi ini tuh menimbulkan keluhan dari masyarakat dan dunia usaha yang menginginkan proses birokrasi yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, lalu pada akhir tahun 1900-an dan awal 2000-an, tuntutan untuk memperbaiki layanan publik dan investasi ini tuh semakin menguat. Akhirnya, pemerintah pusat itu mulai mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pelayanan terpadu yang lebih sederhana. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia merespon dengan membentuk unit pelayanan terpadu yang berfokus pada penyederhanaan proses perizinan tersebut. Nah, lalu akhirnya pada tahun 2009 muncullah suatu konsep yang bernama PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pertama kali diperkenalkan di Kota Bandung. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan juga pelaku usaha untuk mengurus berbagai jenis perizinan di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah ke dinas yang berbeda. Lalu pada tahun ini juga PTSP mulai memperluas layanan seperti mulai adanya perizinan tentang mendirikan bangunan, izin usaha, dan juga izin lingkungan yang sudah mulai berkembang. Lalu pada tahun 2014, pemerintah pusat itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Peraturan ini mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk membentuk PTSP yang lebih komprehensif dan juga terintegrasi. Kota Bandung menindaklanjuti peraturan tersebut dengan memperkuat tenaga lembaga PTSP yang sudah ada sekaligus mengintegrasikan fungsi penanaman modal ke dalam layanan tersebut. Lalu akhirnya pada tanggal 1 Januari 2017 menjadi momen penting dalam sejarah PTSP yang di Kota Bandung. Karena pada tahun ini PTSP itu diintegrasikan dengan Dinas Penanaman Modal. Jadi terbentuklah yang asalnya PTSP atau yang tadinya hanya berupa pelayanan saja, sekarang disatukan menjadi DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembentukan ini dimaksudkan untuk menggabungkan fungsi pelayanan perizinan dengan upaya promosi dan juga fasilitasi penanaman modal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menarik lebih banyak investor ke Kota Bandung.
Next, ada visi dan misi. Untuk visi tersebut, terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan juga agamais. Untuk misinya, yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Yang kedua, membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan Bandung nyaman melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan juga berwawasan lingkungan. Lalu selanjutnya ada tugas pokok dan juga fungsinya. Nah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung, tugas pokok DPM PTSP ini adalah melaksanakan koordinasi dan juga menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, dan juga kepastian. Untuk fungsinya tersendiri, yang pertama, merumuskan kebijakan lingkungan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan lingkungan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Lalu yang keempat, melaksanakan administrasi dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dan yang terakhir, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Lalu selanjutnya di sini ada struktur organisasi di DPM PTSP. Untuk struktur organisasinya itu yang pertama, yang paling atas itu ada kepala dinas, lalu di bawahnya ada sekretariat yang membawahi subbagian umum dan kepegawaian, dan yang paling bawahnya itu ada kelompok jabatan fungsional. Itu untuk kelompok jabatan fungsional itu ada seperti berbagai bidang, seperti ada bidang A, bidang B, bidang C, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada struktur organisasi di bidang C, karena saya kebetulan kan ditempatkan di DPM PTSP itu saya ditempatkan di bidang C. Nah, untuk struktur organisasi bidang C ini sebagai berikut. Yang pertama ada kepala bidang, lalu di bawahnya lagi ada kepala seksi, yaitu ada C1 dan juga C2. Lalu untuk ke bawahnya lagi ada sebagai analisis dokumen perizinan dan yang lainnya sebagai pengelola dokumen perizinan. Nah, lalu di sini ada bidang kerja bidang C. Nah, jadi di DPM PTSP itu selama melaksanakan kegiatan magang, saya itu kan ditempatkan di bidang C yang ditangani langsung oleh Bapak Nanang Tursino. Pada bidang C ini tuh bergerak pada jenis perizinan seperti yang bisa dilihat di layar presentasi saya, bahwa DPMPT ini tuh sangat banyak perizinannya. Namun untuk presentasi kali ini saya akan berfokus pada izin apoteker yang sudah saya tandai merah di sini. Nah, di sini ada kegiatan magang selama saya melaksanakan magang di DPM PTSP tersebut. Yang pertama yaitu memverifikasi perizinan dan melakukan pencatatan terhadap perusahaan yang belum memiliki NIB dan juga IMB. Jadi selama di sana saya diberikan tugas untuk untuk memverifikasi perizinan dan melakukan pencatatan terhadap perusahaan mana saja yang belum memiliki NIB dan IMB di Kota Bandung. Nah, misalnya ditemukan nih perusahaan yang belum memiliki NIB atau IMB, maka perusahaan itu akan saya catat dan akan saya serahkan kepada Ibu Indi Suryani selaku Kepala Seksi C2 untuk ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, memanage data kartu pengawasan, rekap izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, dan rekap report kinerja karyawan. Nah, jadi saya diberikan tugas untuk merapikan data Excel
dan kartu pengawasan, rekap izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, dan rekap report kinerja, lalu mencetaknya dan diserahkan kepada Ibu Ida selaku pengelola dokumen perizinan. Yang ketiga, merekap arsip dan membuat kode klasifikasi. Nah, waktu itu saya diberikan tugas untuk merekap arsip dan juga membuat kode-kode klasifikasinya. Langkah pertama ini saya akan mengumpulkan seluruh arsip yang perlu direkap. Kemudian diidentifikasi isi dan jenis dokumennya, seperti surat masuk, surat keluar, terus dokumen administrasi lainnya juga dipisah-pisahkan. Praktikan juga harus mencatat detail-detail penting setiap dokumen, seperti tanggalnya, terus nomor dokumen, terus pihak yang terkaitnya siapa, terus ke dalam daftar rekapitulasi itu secara sistematis, seperti itu. Lalu juga saya harus membuat berbagai kode yang berlaku di DPP TSP. Yang keempat, membuat lembar pengantar penerimaan surat. Nah, pada saat itu saya membuat disuruh untuk membuat lembar pengantar penerimaan surat. Ini dilakukan untuk memperbarui dokumen yang sebelumnya sudah usang dan juga berupa fotokopian, dan hal ini tuh akan terlihat seperti kurang bagus dan kurang profesional. Jadi saya mengganti lembar pengantar penerimaan surat tersebut. Lalu yang kelima, ada menghadiri rapat. Nah, pada saat melaksanakan magang, saya juga aktif dalam mengikuti kegiatan rapat yang membahas tentang permohonan studi tiru layanan fasilitasi konsultasi pendaftaran perizinan, lalu dari sektornya dari sektor pariwisata, kesehatan, lalu ada juga tentang aplikasi yang akan dikeluarkan oleh DPM-PTSP. Saya juga turut hadir dalam rapat tersebut. Lalu ada juga membuat notulensi rapat. Terus juga karena kan saya juga mengikuti rapat, jadi saya juga otomatis disuruh untuk membuat notulensi rapat. Terus juga saya harus membuat administrasi dokumennya dari kegiatan rapat tersebut, kan di foto, lalu itu dibuat laporan. Lalu setelah itu saya harus melakukan arsip lagi setelah rapat, lalu menyusun juga surat keluar dan surat masuknya. Terus setelah itu juga saya membuat surat undangan online di aplikasi Pesona Bandung. Nah, jadi misalnya akan ada suatu rapat di suatu hari. Nah, maka sebelumnya saya harus membuat surat itu terlebih dahulu di aplikasi Pesona Bandung. Lalu yang ke-11, menyusun, melengkapi, dan menginput persyaratan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui penyesuaian bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini saya membantu Ibu Ida dalam menyusun dan melengkapi persyaratan itu. Lalu yang ke-12 masih sama yang menginput. Lalu yang ke-13 membuat kop surat undangan forum konsultasi publik. Terus ada menjadi koordinator acara. Jadi setiap akan melakukan acara atau rapat, saya biasanya menjadi koordinator, seperti menyiapkan ruangan, terus peralatan apa saja yang akan digunakan, lalu membawa daftar hadir tamu, terus menjadi penerima tamu juga, dan menjadi dokumentasi pada saat kegiatan tersebut. Terus yang ke-15, menambahkan dasar hukum terbaru untuk beberapa persyaratan pengajuan SIP ke dalam Word. Nah, jadi pada saat itu saya menambahkan beberapa dasar hukum terbaru untuk beberapa persyaratan pengajuan SIP ke Word, karena pada saat itu regulasi-regulasi sering kali bermunculan. Jadi itu harus selalu di-update. Terus saya juga membuat absensi kegiatan rapat, lalu juga membuat arsip lembar disposisi, menyusun mengupload evidence karyawan, mengarsipkan arsip fisik yang ada di lemari. Terus yang terakhirnya membuat dinas permohonan kebutuhan barang.
Nah, pada saat terakhir magang, saya diberikan tugas terakhir, yaitu membuat nota dinas permohonan kebutuhan barang, karena pada saat itu kebetulan ada di akhir tahun. Jadi untuk setiap bidang itu mengharuskan membuat suatu permohonan itu kayak seperti barang-barang seperti HVS, pulpen dan lainnya seperti itu harus dicatat dan diberikan pada ke sekretariat untuk barang-barang tersebut dipenuhi. Pada bab 4 kali ini saya akan membahas mengenai analisis permasalahan dan juga bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut yang ada di bidang C. Yang selanjutnya ada analisis. Jadi sebagai mahasiswa yang mengamati secara langsung bagaimana proses pelayanan di DPMPTSP, saya melihat berbagai permasalahan mendalam terkait pelayanan izin apoteker. SOP yang menetapkan bahwa waktu penyelesaian ini selama 7 hari seringkali tidak tercapai karena adanya kolaborasi dengan pihak lain, yaitu pihak dinas kesehatan, yang membuat perizinan ini bisa menjadi lama dan tidak menutup kemungkinan juga ketidaktercapaian ini juga bisa dikarenakan oleh pengembalian berkas yang terus-menerus dari petugas ke pemohon. Selain itu, kurangnya respon petugas dalam memberikan edukasi alur perizinan membuat pemohon bingung karena keterlambatan penerbitan SIPA itu atau surat izin praktek apoteker gitu ya. Juga banyak juga sih pemohon yang mengadukan bahwa proses perizinan ini diterbitkannya cukup lama gitu. Padahal kenyataannya proses perizinan di DPMPTSP ini bisa dibilang cukup sebentar. Bisa dilihat dari gambar di sini bahwa rata-rata waktu proses perizinan untuk izin apoteker dari periode 1 September 2024 sampai 30 November 2024, banyaknya perizinan apoteker yang masuk ini sebanyak 390 dengan waktu penyelesaian rata-rata di DPMPTSP ini adalah 2 hari 6 jam 43 menit 45 detik. Nah, jadi dengan melihat gambar ini dapat dilihat bahwa DPMPT itu sebenarnya sudah memenuhi SOP dengan memverifikasi tidak lebih dari 7 hari untuk satu perizinannya. Nah, namun dengan adanya kolaborasi dengan pihak dinas kesehatan, inilah yang menjadi penyebab terhambatnya penerbitan SIPA. Nah, contoh dari terlambatnya penerbitan SIPA ini dapat dilihat dari gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa pemohon ini mengajukan permohonan pembuatan perizinan baru apoteker. Pemohon ini mengajukan perizinan ini pada tanggal 15 November 2024. Nah, lalu pada tanggal 19 berkas permohonan ini dikembalikan karena terdapat data yang tidak sesuai dengan format. Lalu pada tanggal yang sama juga pemohon itu mengajukan kembali dengan format yang lebih sesuai dengan prosedur pada tanggal 20 November. Nah, lalu data permohonan perizinan itu telah berhasil diverifikasi oleh verifikator di bidang C. Nah, lalu pada tanggal 28 November, tim eksternal dari Dinas Kesehatan ini melakukan visitasi terhadap pemohon yang mengajukan SIPA. Nah, setelah lolos pengecekan oleh tim teknis eksternal dari Dinas Kesehatan, pada tanggal 2 Desember 2024 barulah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan. Lalu setelah mendapat izin dari Dinas Kesehatan, barulah data ini dikembalikan pada DPMPTSP untuk divalidasi oleh Kasih dan Kabid pada bidang C. Setelah itu, pemohon diharuskan untuk mengisi survei dalam kepuasan perizinan. Setelah pemohon selesai mengisi survei, tahap selanjutnya ini adalah memverifikasi cetak dan pengesahan tanda tangan digital oleh Kadis. Nah, pada saat inilah SIPA sudah bisa dicetak dan seorang apoteker diperbolehkan praktik setelah memiliki SIPA. Lalu selanjutnya di sini untuk menganalisis lebih rinci, saya menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Zetal.
dan Herdiansyah yang berupa tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Oke, yang pertama adalah tangible. Nah, untuk merujuk pada aspek ini, tangible ini tuh merujuk pada aspek fisik dan tampilan yang memberikan kesan pertama kepada pelanggan atau pada pemohon. Nah, dalam konteks ini indikatornya seperti yang pertama, penampilan petugas. Nah, penampilan petugas DPMPTSP itu sudah profesional dan juga rapi. Nah, ini terlihat pada hari Senin dan juga Selasa menggunakan seragam PDH coklat. Lalu Rabu menggunakan kemeja putih dan celana rok hitam. Kamis menggunakan kebaya dan pangsi. Jumat menggunakan batik nasional, dan apabila ada hari tertentu atau acara tertentu di Kota Bandung, biasanya para pegawai ini menggunakan baju batik kopri seperti itu. Lalu slide selanjutnya adalah kenyamanan tempat pelayanan. Nah, kenyamanan tempat pelayanan di DPMPTSP ini dari sisi pemohon, ruangan tunggunya ini bersih, rapi, dan juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti area tunggu yang nyaman. Lalu ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, itu jadi tidak hanya berupa tangga, tapi mereka juga ada kayak jalan untuk kursi roda friendly gitu. Nah, terus ada juga tempat bermain anak. Jadi anak-anak bisa juga ada tempat bermain anak-anak gitu. Terus di sana juga dilengkapi oleh AC sehingga para pemohon itu tidak akan kepanasan. Lalu slide selanjutnya ada kemudahan proses pelayanan. Nah, kemudahan proses pelayanan di DPMPTSP ini pada bagian back office verifikator tercermin dari efisiensi dan transparansi prosedur yang diterapkan. Nah, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian dokumen, proses ini didukung oleh sistem digital yang memungkinkan pelacakan dan status dokumen secara real time, meminimalkan kendala administratif dan mempercepat waktu verifikasi. Dan nama aplikasi ini adalah Gampil atau Gadget Mobile Application Lisensi. Nah, seperti itu. Lalu ada kedisiplinan petugas. Kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tugas ini berperan penting ya dalam efektivitas pelayanan. Nah, namun banyak petugas yang tampak kurang disiplin dalam hal waktu dan juga urutan pengerjaan sehingga sering terjadi penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan ini bisa terjadi karena biasanya ada visitasi, ada rapat dinas, terus ada cuti, terus terlambat datang ke kantor, atau karyawan tersebut istirahatnya tuh sebelum jam istirahat dan kembali lagi setelah berjam-jam yang waktunya itu harusnya sudah kembali ke kantor, seperti itu. Lalu ada penggunaan alat bantu pelayanan. Nah, saat ini proses kerja di bagian back office ini telah menggunakan sistem berbasis online semua. Namun efisiensi kerja ini masih terkadang kendala oleh alat bantu yang belum optimal. Salah satunya itu adalah printer di meja karyawan. Nah, jadi tidak semua printer karyawan itu sudah berwarna, tapi ada beberapa yang warnanya masih hitam putih. Nah, jadi sehingga kalau misalnya ada karyawan yang mau ngeprint berwarna, itu tuh harus ke karyawan lain, harus minjem dulu gitu, seperti itu. Nah, setelah itu, nah, permasalahan. Nah, jadi setelah mengobservasi dari semua yang telah saya jelaskan tadi, dari analisis tadi, dari beberapa aspek yang tadi tuh dapat saya simpulkan bahwa permasalahan utama yang diidentifikasi pada bagian back office ini adalah pertama, kurangnya kedisiplinan petugas, terus alat bantu yang belum memadai juga gitu. Jadi meskipun penampilan petugas sudah profesional, sudah rapi, tempat pelayanannya juga nyaman, terus proses pelayanannya juga bisa dianggap mudah,
kurangnya kedisiplinan petugas juga dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Nah, selain itu, alat bantu yang kurang memadai juga seperti printer atau perangkat lainnya turut menjadi hambatan dalam mendukung efisiensi kerja dan kepuasan pengguna layanan. Kombinasi kedua faktor ini dapat berdampak negatif pada kinerja dan perspektif masyarakat terhadap layanan yang diberikannya. Nah, lalu untuk solusi yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan. Yang pertama pasti mengadakan pelatihan, terus memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah disiplin, terus menerapkan sistem absensi. Dan mungkin sistem absensi ini bisa berupa kayak absensi datang pada pagi hari, lalu absensi saat istirahat, akan pergi istirahat, lalu absensi lagi setelah istirahat, dan lalu ada absensi pulang. Jadi ada 4 absensi, itu yang bisa saya rekomendasikan. Lalu mengoptimalkan penggunaan alat bantu. Yang pertama pasti melakukan inventarisasi pada setiap karyawan. Jadi setiap karyawan ditanya alat bantu apa yang harus ditambah atau apakah harus ada yang diperbaiki, seperti itu. Lalu menerapkan jadwal perawatan rutin untuk alat bantu. Lalu ada reliabilitas atau kehandalan. Dimensi kehandalan ini menilai ketepatan dan juga konsistensi layanan. Nah, indikatornya ini yang pertama ada ketelitian petugas. Nah, jadi ketelitian petugas back office ini sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data izin. Namun kurangnya kecermatan ini seringkali menyebabkan penundaan atau pengembalian data secara berulang kepada pemohon. Lalu yang kedua, standar pelayanan yang jelas. Nah, jadi meskipun ada SOP yang mengatur alur kerja, pelaksanaan di lapangan itu kadang tidak selalu konsisten gitu. Beberapa petugas mungkin memiliki pemahaman yang berbeda yang menyebabkan prosedur itu tidak sesuai dengan standar yang sudah ada. Lalu yang ketiga yaitu adalah peraturan yang jelas. Nah, dari sudut pandang verifikator, peraturan yang sering berubah-ubah ini dalam proses verifikasi dapat menimbulkan tantangan besar dalam pelaksanaan tugas. Jadi setiap perubahan regulasi ini memerlukan penyesuaian baik dalam pemahaman terhadap aturan baru ataupun prosedur kerja hariannya. Hal ini seringkali memperlambat proses verifikasi, terutama jika tidak disertai dengan pelatihan atau panduan yang lebih memadai lagi. Nah, permasalahannya berarti dapat kita lihat bahwa pertama, kurangnya ketelitian petugas. Kedua, kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan SOP. Dan yang ketiga, peraturan yang sering berubah-ubah. Adapun solusi yang dapat saya berikan yaitu meningkatkan kecermatan petugas dengan mengadakan pelatihan rutin, lalu menerapkan sistem checklist. Jadi data apa saja yang sudah ada, yang sudah bisa approve gitu, itu harus ada checklist gitu untuk setiap karyawan. Lalu memastikan pelaksanakan SOP yang konsisten. Nah, jadi bisa melakukan audit apakah verifikator tersebut telah berhasil melakukan verifikasinya gitu. Lalu harus menyesuaikan SOP dengan keadaan di lapangan. Terus yang ketiga, mengelola peraturan perubahan. Jadi menyediakan suatu workshop gitu untuk setiap ada perubahan peraturan. Jadi seorang verifikator itu tidak akan kebingungan seandainya ada peraturan yang baru. Lalu yang kedua itu menggunakan sistem digital yang terintegrasi. Mungkin bisa saja seorang verifikator itu terhubung ke dalam suatu sistem digital, yang mana sistem digital ini mengampu berbagai macam peraturan-peraturan terbaru mengenai proses perizinan. Lalu ada responsiveness atau ketanggapan. Nah, jadi pada dimensi ini tuh mengukur seberapa cepat dan tanggap petugas dalam memberikan layanannya. Nah, indikatornya ini meliputi yang pertama, merespon pemohon dengan cepat. Sebagai petugas back office, verifikator itu memiliki tanggung jawab
untuk memastikan setiap permohonan perizinan ini memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, verifikator itu diharapkan mampu memberikan respon yang cepat, tepat, dan juga jelas. Komunikasi yang sopan dan juga profesional menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang baik. Lalu yang kedua, pelayanan yang cepat dan tepat. Nah, namun dalam praktiknya kendala yang sering muncul gitu ketika proses izin ini tuh kan tadi sudah memakan waktu yang lebih lama gitu, jadi tidak sesuai dengan SOP. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh kompleksitas kasus, misalnya kurangnya kelengkapan dokumen dari pemohon atau keterbatasan sumber daya internal. Lalu juga terkadang adanya keterlibatan dengan dinas kesehatan juga itu menambah waktu yang cukup lama, karena di setiap dinas kesehatan itu setiap mohon itu akan dicek terlebih dahulu kesesuaian dan kelengkapannya saat akan melakukan praktek. Nah, dari sini terciptalah suatu permasalahan. Yang pertama adalah proses perizinan yang memakan waktu yang lebih lama, terus juga koordinasi dengan dinas kesehatan yang menghambat proses perizinan. Solusi yang diberikan adalah pertama, menyusun penyesuaian SOP yang fleksibel. Jadi mungkin bisa saja SOP alurnya itu mungkin bisa lebih dipercepat atau menambah sumber daya manusia agar bisa mempercepat proses verifikasi ini. Lalu juga mengadakan pelatihan bagi petugas verifikator untuk membuat suatu mekanisme evaluasi dalam pekerjaannya. Lalu selanjutnya ada assurance atau jaminan. Uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jaminan waktu dan biaya. Nah, tadi kan perlunya koordinasi ini lebih efektif antara DPM PTSP dan juga Dinas Kesehatan. Ini agar kepastian waktu pelayanan itu dapat terjamin dan juga kepuasan pelanggan itu tetap terjaga. Nah, jadi meskipun demikian waktunya belum pasti, tapi yang dapat dipastikan adalah biaya untuk pembuatan izin ini adalah gratis untuk masyarakat, sehingga tidak ada tidak ada beban tambahan gitu bagi pemohon. Lalu yang kedua adalah jaminan legalitas. Nah, jadi jaminan legalitas ini sangat penting dalam setiap langkah verifikasi, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh verifikator ini dan izin ini diterbitkan sesuai dengan peraturan apa tidak gitu. Jadi ini tuh harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terus peraturan daerah, peraturan pemerintah yang lain atau peraturan dinas kesehatan gitu ya. Nah, ini tuh akan memberikan kepastian hukum pada pemohon dan untuk menjadi penjamin keabsahan izin yang akan diterbitkan. Nah, lalu untuk permasalahannya tadi keterlambatan dalam proses perizinan disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh Dinkes untuk menyelesaikan tahapannya. Ya, meskipun DPP TSP itu telah memenuhi waktu verifikasi yang tidak lebih dari 7 hari, hal ini tentu saja mengakibatkan ketidakpuasan pemohon yang salah arah, yang mereka selalu mengeluhkan pada DPM PTSP bahwa waktu pengajuan SIP-nya itu lama, padahal untuk DPM PTSP-nya tersendiri itu sudah memenuhi syarat, dan yang menjadi penghambat adalah Dinkes. Nah, solusinya mungkin yang pertama harus meningkatkan koordinasi lagi dengan Dinkes, terus mengimplementasikan sistem pemberitahuan. Jadi masyarakat bisa tahu bahwa izin mereka itu sudah di mana gitu. Jadi agar masyarakat itu tidak hanya komplain pada DPM PTSP. Jadi mereka juga bisa lebih mengerti bahwa perizinan mereka itu sudah sampai mana alurnya. Dan yang mungkin yang terakhir ada juga menyediakan pelatihan dan juga peningkatan kapasitas verifikator. Lalu ada empati. Jadi empati ini berfokus pada perhatian dan juga kepekaan petugas terhadap kebutuhan pemohon gitu. Indikatornya yang pertama adalah melayani dengan ramah dan juga sopan. Nah, jadi meskipun verifikator itu tidak bertemu langsung dengan pemohon, namun komunikasi yang tertulis di back office ini dengan pemohon itu pemohon tetap mengedepankan keramahan, kesopanan, namun tetap profesional.
Lalu yang kedua itu tidak diskriminatif. Ya, tapi dalam beberapa kasus terdapat prioritas tertentu untuk berkas yang diurus oleh pihak-pihak tertentu yang menimbulkan kesan diskriminatif. Nah, mungkin dalam permasalahannya itu tadi verifikator sering mempercepat proses perizinan pihak-pihak tertentu. Terus juga verifikator juga kadang menghadapi tekanan untuk menyelesaikan verifikasi dalam waktu yang singkat. Mungkin solusinya yaitu verifikator perlu diberikan pelatihan mengenai itu, lalu juga diperlukan pengawasan yang lebih baik lagi. Nah, jadi permasalahan secara keseluruhannya, saya itu memiliki permasalahan dari saya. Saya itu memiliki kesempatan untuk mengamati dan memahami jalannya proses perizinan tanpa keterlibatan langsung dalam praktiknya. Hal ini memberi saya sebagai perspektif orang luar yang objektif tentang keseluruhan alur dalam perizinan, khususnya terkait aspek-aspek administratif dan juga teknis yang dilibatkan. Melalui observasi ini, saya mendapatkan gambaran umum mengenai prosedur, tantangan, dan juga kesulitan yang sering kali muncul dalam proses perizinan apoteker. Meski terbatas pada peran observasi, praktikan tetap memiliki peluang untuk memperdalam pemahaman melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan lainnya. Lalu yang terakhir, bab 5, tentang kesimpulan dan juga saran. Mungkin untuk kesimpulannya, jadi secara keseluruhan permasalahan utama pada DPM PTSP itu khususnya di bagian back office verifikator adalah lambatnya proses, keterlambatan infrastruktur, serta kurangnya keterampilan dan juga pemahaman petugas mengenai SOP. Semua ini menyebabkan ketidakpuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan. DPM PTSP itu perlu segera mengevaluasi dan juga memperbaiki layanan untuk memastikan efektivitas dan kepuasan pemohon. Lalu untuk saran bagi perusahaan, yang pertama disarankan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap alur pelayanan. Yang kedua juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi secara langsung mengenai proses perizinan. Lalu untuk perguruan tinggi, yang pertama, kampus disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan tempat mahasiswa magang yang tepatnya ada di DPM PTSP Kota Bandung. Lalu yang kedua, kampus juga disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa selama masa magang. Jadi mungkin dosen pembimbing bisa langsung melihat bagaimana mahasiswanya bekerja di tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah bab 6, yaitu refleksi diri. Untuk refleksi diri ini, yang pertama, saya lebih memahami tentang layanan publik. Yang kedua, penyesuaian diri dengan SOP yang berlaku di DPM PTSP Kota Bandung. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan juga kolaborasi di dalam kantor, di lingkungan kantor. Lalu keempat, pemahaman mendalam mengenai alur perizinan. Yang kelima, meningkatkan soft skill dan hard skill yang saya miliki. Dan yang terakhir yaitu membuka wawasan mengenai peluang karir di sektor pemerintahan. Jadi secara keseluruhan permasalahan dalam manajemen perizinan di DPM PTSP ini terkait dengan penerbitan surat izin apoteker ini memerlukan perhatian serius dari pihak manajemen. Jadi dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan waktu, optimalisasi sumber daya, lalu pemanfaatan teknologi yang lebih baik, ini diharapkan proses penerbitan izin praktek apoteker itu dapat berjalan lebih baik dan juga lebih efisien, dan yang terlebih tidak akan melampaui hari yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu saya mengambil judul ini untuk memberikan gambaran mengenai sistem penerbitan izin praktek apoteker di DPM PTSP dan bagaimana manajemen perizinan yang baik itu dapat mendukung pelayanan publik.